Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video ini kami Nurholis akan mempresentasikan sebuah makalah tentang administrasi pendidikan, yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Mengenai administrasi pendidikan, pertama, administrasi pendidikan suatu alternatif. Landasan berpikirnya adalah sebuah keyakinan bahwa manusia lahir atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, artinya secara pemikiran itu kosong, fitrah, tapi dilengkapi berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan, yang nantinya sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja. Nah, di situ manusia dapat menciptakan, merasakan, berkehendak, dan berkarya untuk kemudian mengabdi dan mengabdikan diri kepada sang pemberi karunia itu sendiri, yaitu Allah. Selanjutnya mengenai ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses pengaruh yang mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidiknya dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Itulah ilmu pendidikan. Nah, proses pengaruh mempengaruhi ini merupakan psikodinamik yang asasi, yaitu dialog di antara komponen-komponen pendidikan yang pada suatu saat harus terjadi dialog sendiri atau dialog dengan sendirinya pada diri peserta didik, kemudian ia dapat bertindak lain atas keputusan dan tanggung jawab sendiri. Hidup mandiri itulah yang menjadi tujuan pendidikan, yang bukan hanya menerima apa yang didapat, tetapi bagaimana berbuat untuk dirinya dan sesamanya supaya lebih baik. Kemudian agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, maka pendidikan harus diadministrasikan, yakni dikelola sesuai dengan ilmu administrasi tentunya. Administrasi pendidikan maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya, yaitu sumber daya di situ ada dalam pendidikan itu ada manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas. Apapun yang ada di dalam pendidikan itu menjadi target dari administrasi. Ditata sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan usaha yang baik, bagi manusia di dalamnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Selanjutnya, konsep administrasi pendidikan. Kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan kalangan praktisi di Indonesia dalam masalah istilah administrasi ini masih berpolemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah tersebut. Jadi antara administrasi dan manajemen ini terjadi polemik dalam pendefinisian dari para kalangan. Kaitannya dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah tersebut. Tapi di Indonesia istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian masing-masing dan pemahamannya ada 3 posisi. Yang pertama, administrasi itu lebih luas dari manajemen, dan administrasi lebih sempit dari manajemen, dan ada juga yang bilang administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Kemudian pendekatan perspektif terpadu, sebuah pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja, pendidikan,
ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu adalah sukar tetapi penting. Ini pendekatan secara kalau dipandang secara terpadu. Jadi memang proses semua yang berkaitan dengan administrasi, komponen-komponen yang ada di dalam administrasi itu memang sukar, memang sulit, tetapi penting karena di situ mengandung seni. Kenapa dikatakan sukar? Karena kehidupan di masa depan cenderung semakin kompleks daripada masa lalu dan lebih cepat berubah, yang mana hal itu dapat menimbulkan masalah yang terus-menerus. Akan selalu ada masalah di kemudian hari atau di masa depan. Tapi demikian atau hal tersebut melukiskan yang cocok di kehidupan di masa depan itu sangatlah penting. Hidup bukan semata-mata untuk manusia sekarang, tetapi diharapkan untuk masa depan yang lebih layak dan lebih cerah bagi kehidupan bangsa. Selanjutnya, pola dasar pengadministrasian pendidikan. Berpedoman pada konsep dasar pendekatan perspektif terpadu yang dikemukakan, ada 3 pola dasar pengadministrasian pendidikan yang perlu diperhatikan. Ada yang secara makro atau nasional, meso, kelembagaan, dan mikro, yaitu operasional dalam proses belajar mengajar. Jadi ada 3 hal, yang secara makro, secara luas, tingkat nasional, dan secara makro ini ada 2 hal, kecenderungan kehidupan, kemudian kualitas manusia. Lalu yang kedua, pola dasar pendidikan secara mesa atau secara kelembagaan. Dan yang ketiga, pola dasar pendidikan secara mikro. Di sini ada prioritas pendidikan. Yang pertama ada prioritas pendidikan, wajib belajar yang baik, tenaga pendidik yang profesional, pembinaan swasta yang lebih mantap, dan penelitian pendidikan yang mendasar. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.